Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ibu Hafiz Afriyanti, dalam mata kuliah Kapita Selekta Komunikasi. Nah, pertemuan kali ini kita akan ngebahas mengenai changing media. Sebelumnya, pernah mendengar apa itu changing media? Ya, bisa dikatakan bahwa changing media ini adalah perubahan media di mana yang awalnya konvensional menjadi media online. Seiring perubahan ini dikarenakan adanya perubahan atau perkembangan dari internet dan juga teknologi. Banyak sekali sekarang media-media online itu lebih bervariasi dalam menyampaikan informasi dibanding dengan media konvensional. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa media konvensional dimasukkan pada kategori media massa. Nah, media massa ini tentunya memiliki karakteristik di mana sifatnya adalah satu arah dan karakteristik massanya adalah heterogen. Lalu bagaimana dengan perubahan media saat ini yang lebih banyaknya adalah media online di mana setiap individu atau setiap orang itu bisa mempublish atau menginformasikan kejadian-kejadian di sekitar mereka dan tanpa harus melalui serangkaian proses yang panjang. Nah, ini bedanya. Ketika konvensional itu kita harus menunggu dulu untuk mendapatkan informasi, yaitu dari uh, proses cetaknya dulu atau proses editingnya dulu, dan kita membaginya itu pada media konvensional itu ada bentuknya media elektronik dan juga media cetak. Kalau dulu pada prosesnya orang mendapatkan informasi itu harus menunggu dulu ya, misalkan kejadian hari ini, itu baru bisa kita dapatkan informasinya besok seperti pada media cetak. Hari ini para wartawan mencari berita, kemudian diseleksi berita mana yang akan naik cetak dan baru kita bisa baca keesokan harinya. Dan juga pada televisi gitu, berita elektronik yang melalui televisi ataupun radio. Nah, itu mereka ada proses pencarian, kemudian ada proses juga editing baru naik tayang. Nah, lalu seperti apa sih sebenarnya changing media ini sendiri? Oke, kita akan share dulu materinya ya. Materi pertemuan tentang changing media ya. Seperti ini. Changing media, kita lihat perkembangan media dalam perjalanan digitalisasinya yang sangat progresif ya, mempengaruhi produksi dari media. Nah, agresi ataupun distribusinya dan penerimaannya seperti yang tadi Ibu sampaikan bahwa sangat signifikan perubahan daripada media ini sendiri yang konvensional kemudian menjadi suatu media online. Nah, di sini kita lihat ya media, lihat seiring dengan perkembangan internet perubahannya dari media elektronik dan juga media cetak, ada radio, ada televisi untuk media elektronik, dan untuk media cetaknya ada koran, kemudian ada majalah, dan perkembangannya berkaitan juga dengan teknologi dan internet, maka berubah menjadi yang namanya media sosial. Nah, seperti apa sih disintegrasi dan reintegrasi daripada sektor media itu sendiri? Kita lihat, dalam struktur ekonomi media, pastinya ini akan mengalami suatu perubahan yang juga mempengaruhi struktural daripada organisasi itu sendiri atau struktur daripada medianya. Nah, berdampak pada struktur ekonomi media, bagaimana mereka melakukan pendistribusian informasi atau berita, dan juga bagaimana penggunaannya di dalam lingkup digitalisasi dan jaringan yang mengarah kepada suatu tantangan baru. Kalau dulu media itu lebih sifatnya itu hegemoni ya, artinya kepemilikannya itu hanya dimiliki oleh sekelompok orang saja. Nah, berbeda dengan kondisinya saat ini, di mana
kondisi sektor media kita saat ini yang sudah berubah menjadi online, siapapun itu bisa memberikan informasi atau menyebarkan informasi tanpa harus mempunyai media, dalam naungan media yang besar. Artinya kepemilikan akun pribadi ya, itu bisa menyebarkan media ataupun menyebarkan informasi yang dimaksud. Seperti apa? Nah, kita lihat kalau misalkan, salah satu contoh pada musik media. Nah, kita lihat di sini. Dulu orang untuk bisa mendengarkan musik gitu kan, bisa melalui kaset, kemudian beralih kepada, CD, kemudian kepada, Walkman lah kalau dulu, kemudian pada, smartphone, di mana smartphone ini juga berubah lagi, bisa didengarkan melalui aplikasi, beragam seperti Spotify salah satunya. Nah, gimana perubahan bisnis modelnya? Nah, salah satunya juga akan mengaruhi bisnis model seperti apa. Orang sekarang berlomba-lomba nih menawarkan, apa, bentukan dan lain sebagainya, bagaimana perkembangan teknologi dan internet ini memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi masyarakat, seperti ini. Nah, bisnis modelnya ya tadi menjamurnya yang namanya media sosial ya, seperti Twitter, kemudian Instagram, lalu ada Facebook, ada media chatting seperti WhatsApp, Line, dan lain sebagainya. Ini memberikan kemudahan-kemudahan dan memiliki karakteristik tersendiri. Nah, kita melihat seperti apa perubahan ataupun strategi yang digunakan dari setiap platform yang ada ini, ya, platform sosial media yang tadinya, bicara tentang media konvensional beralih kepada media digital atau online, mereka punya diferensiasi masing-masing, mempunyai karakteristik masing-masing dan tentunya karakteristik ini akan mempengaruhi seberapa banyak orang akan menginstal ya aplikasinya atau orang akan mengikuti media online tersebut. Artinya benar-benar di sini bermain dengan kreativitas, kemudian informasi yang dibagikan tentu sangat-sangat punya diferensiasi yang cukup beda ya. Kemudian peran ganda perusahaan media. Kenapa ada peran ganda perusahaan media? Tadi yang sudah dijelaskan di awal, bahwa perubahan media konvensional kemudian kepada online yang tadi sudah punya punya nama ya, misalkan televisi, kemudian koran berubah ke online, nggak mungkin kan yang perusahaan itu ditiadakan yang konvensional. Nah itu tentu tetap akan ada. Namun untuk pengembangan daripada media online-nya tersebut, maka mereka membuat juga serangkaian platform di media sosial Instagram atau membuat web pribadi atau web perusahaan ya sehingga mereka masih tetap bertahan di sini. Apa saja sih multiple utilization-nya tentang konten? Nah, karena kita bermain di media sosial itu sekarang berbicara tentang konten, maka mereka menggunakan konten-konten yang harus diperhatikan dalam menyampaikan informasi. Bentuknya seperti apa? Maka yang diperhatikan adalah tidak hanya sekedar teks atau gambar, tapi bagaimana kreatif daripada gambar ataupun video ya ataupun juga musik yang akan ditampilkan. Nah, biasanya seperti di Instagram gitu kan ada storygram ya bagaimana kita membagikan informasi kemudian atau di feed-nya ada dalam bentuk video ataupun foto dan dilengkapi juga dengan caption sebagai keterangan daripada foto atau video tersebut sehingga yang melihat pun atau yang mendengarkan atau yang membaca pun mengetahui itu mengenai apa. Nah, ini sangat multiple sekali ya ketika kita bicara tentang konten di media sosial. Kemudian bagaimana sih suatu produk integrasinya? Tentu saja banyak variasinya ya. Karena bermain konten maka banyak sekali bermainnya. Lalu kita lihat multimedia dan multidimensinya. Nah, ini mengenai improvement-nya ya tentu akan menyesuaikan dengan perkembangan daripada teknologi ya dan juga internet dan terutama pada proses transformasi dari konvensional ke online dan kita perlu memahami lebih jauh dulu seperti apa media online itu sendiri. Oke, sampai sini mungkin kita bisa membahas ya sedikitnya tentang perubahan daripada media
perubahan daripada media, yaitu dari konvensional ke digital atau pada online. Ya, itu tadi yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, dibuka sisi tanya jawabnya. Oke, jika tidak ada, kita ketemu lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.